Ya, baru saja kita saksikan kepiawaian Pak Capi. Itu baru satu instrumen tuh, baru ukulele ya. Belum yang lainnya lagi. Yang lain lagi pecelele. Nanti kita bisa saksikan di live musiknya langsung beliau main saksofon seperti apa hebatnya. Kalau mau disamakan sama Kenny G, ya 11-12 kali ya. 11, 12, 13, 14. Ya beda-beda tipis lah seperti itu. Oke, Pak Capi, kapan mulai terjun ke dunia musik? Ya, sebetulnya saya nggak bisa bilang kapan ya, karena dari kecil di rumah tuh ada ukulele dan ada gitar. Ayah saya tuh senang main gitar atau ukulele. Ayah saya cuma punya dua lagu. Yang satu Indonesia Raya, yang satu lagu Standar. Kepanduan. Itu lagu standar namanya. Lagu standar. Lagu wajib. Lagu wajib. Jadi ayah saya selalu Indonesia Raya main gitar. Oke. Nah itu loh mulainya saya senang musik. Dari sekian banyak instrumen, mana yang paling disukai dan paling dikuasai? Kalau disukai banyak ya, semua instrumen musik punya keistimewaan masing-masing. Tapi saya bisa tebak sebentar. Apa tuh? Pasti biola nggak bisa. Belum bisa. Lagi belajar. Karena saya pernah punya seorang guru musik, dia bilang semua dia bisa main. Dari suling, trompet, saksofon, gitar, organ, piano, segala macam, semua dia bilang. Cuma satu yang saya nggak bisa. Apa itu? Ternyata biola dia nggak bisa. Makanya saya langsung tembak ke Pak Capi. Biola Saya lagi belajar. Cucu saya udah bisa main biola. Ya. Itu paling susah main ya? biola tuh bukan paling, nggak ada alat musik itu nggak ada yang susah. Kita mau apa enggak gitu. Jadi kalau kita punya kemauan itu pasti bisa. Ya, biola apa yang menjadi istimewa dari biola? Biola tuh nggak ada fretsnya, nggak ada batasnya ini. Ya. Feeling aja semuanya ya. Jadi ya feeling. Gripnya nggak ada. Dan itulah yang menentukan sense of music seseorang, apakah dia bisa mencari nada yang pas atau enggak. Di samping tentunya menggesek ini juga tidak mudah, ada tekniknya sendiri yang harus dipelajari benar. Betul sekali. Dan itu memang sulit ya. Saya lagi coba belajar. Selain di biola. playsets, di mana saja yang pernah tampil? Saya tuh nggak pernah tampil di mana-mana sebenarnya. Cuma di sini aja? Ya, jadi saya udah 5 tahun ya main di Cilon sini. Dari sebelum pandemi. Kita main di sini tiap Rabu malam. Selalu main. Itu sebabnya saya bikin buku Band the Playset. Supaya tercatat lah, supaya diabadikan lah dalam tulisan. Jadi saya kasih teman-teman para pemain band, dia juga senang kan, ya ada fotonya, ada ceritanya. Lalu bisa menemukan tim grup bandnya ini Ya, gimana ceritanya? Ada proses yang cukup lama. Jadi karena saya senang musik, pada setiap kesempatan di Angkatan Udara kalau ada apa-apa itu karena kita ngundang orang main musik, ada yang main organ apa itu. Dari proses-proses event-event seperti itu saya berkenalan dengan banyak teman-teman di bidang musik. Dan berteman juga di luar kedinasan, saya berteman dengan pemain-pemain musik. Ya. Saya berteman dengan banyak pemain-pemain musik dan sekaligus belajar tidak langsung ya. Pertama kali kita ketemu dulu waktu lagi ulang tahun yang ke-100 penerbangan dunia itu, tahun berapa itu? Itu tahun 2003. 2003. Jadi pesawat terbang pertama terbang tahun 1903. Jadi 100 tahun setelah itu dirayakan di seluruh dunia. 2003. Udah tahun 2003. Dan saya lihat pada saat itu Pak Capi main dengan Pak Agum Gumelar ya. Iya. Pak Agum Gumelar main musik apa pada saat itu? Pak Agum nyanyi pada waktu itu. Nyanyi. Kalau nggak salah lagunya Lebih Sindier atau apa sih? Pak Agum nyanyi lagu bukan Lebih Sindier ya? Lupa saya.
Iya, kemarin masih inget ya. Living in the Jet Plane, Living on the Jet Plane, Living on the Jet Plane, iya. Nah, pada waktu itu, kenapa saya dengan Pak Agum? Karena Pak Agum sama saya lahir 17 Desember. Cuma beda tahun ya, Beda tahun. beda 2 tahun ya. Nah, jadi itu ada hari ulang tahun kita sebetulnya, ya. Dan kita mengajak pada waktu itu Menteri Perhubungan Pak Agum, dan kita ngajak juga Menristek Pak Hatta Rajasa. Nah, kita main pada waktu itu bergabung dengan ADMS, Twilight Orchestra. Jadi kita, Saya lihat di rumah Pak Agum juga alat musiknya juga komplit itu, lengkap. iya. Beliau juga hobi musik Dia ya. hobi. Jadi pada waktu itu saya menyanyi dan saya main saksofon juga dengan Kenny G-nya Indonesia, namanya Kenny Joe. Almarhum. Tapi Pak Albert Sumlang juga jago kan saksofonnya? Oh, banyak anak-anak orang-orang Indonesia yang jago saksofon, banyak sekali. Yance Joko tuh jago sekali, jago. Banyak orang-orang senang sama mereka. Banyak dari bakat ya. Jadi saya pernah dengar dari Pak Jaya Suprana. Ya, saya juga pernah lihat waktu itu podcast dengan beliau ya. Iya, dia bilang memang orang Indonesia tuh sangat berbakat musik. Orang-orang Indonesia, orang-orang Filipina itu sangat musikal ya. Jadi lebih hidup. Orkestra itu barang mati karena semua orang cuman dengan partitur semuanya. Ya, jadi kalau di barat, menurut Jaya Suprana, di barat orkestra itu ya kayak robot, mereka cuman sendiri-sendiri. Tapi di Indonesia dengan partitur yang di rearrange sendiri oleh konduktornya, kemudian dengan penghayatan musikusnya sendiri, itu jadi berbeda. Dan itu memang istimewa ya, istimewa. Dari keluarga, keturunan Pak Capi sendiri, ada nggak yang meniru hobi musik? Nah, anak saya sekolahin, sekolah musik. Oh iya? Walaupun nggak tuntas ya. Tapi cucu saya main biola, dia Umur udah. berapa cucunya? Cucu saya itu kelahiran tahun berapa Lupa. ya? Dia 14 tahun ya. Oh. Kalau anak saya kelahiran 81 ya. Nah, anak saya itu dia juga sekolahin biola dan piano. Berarti darah musiknya ada ya? Gen ya, mungkin Gennya ya, ada. ya. Selain musik, saya suka lihat dan monitor sebagai pembicara, sebagai penulis, juga sport, dan apalagi hobi ataupun kegiatan Pak Capi. Saya begitu pensiun, saya sudah memutuskan untuk tidak masuk lagi di birokrasi. Ke Dan dunia politik juga tidak? Tidak ada daya tariknya bagi saya, politik itu. Lebih baik happy-happy bikin awet muda ya? Enggak juga. Saya memutuskan untuk berbagi karena saya punya tanggung jawab moral ya, my personal moral obligation, karena saya sudah sekian puluh tahun di Angkatan Udara. Saya memiliki sedikit pengetahuan dan cukup banyak pengalaman, itu harus saya bagi, nggak boleh saya simpan sendiri. Jadi kegiatan sekali. Itulah saya menulis ratusan artikel, saya sudah menulis puluhan buku. Saya sudah menjadi narasumber di banyak media, dan itu dengan senang hati saya lakukan. Ya. Hobi yang baik, bagus, dan bermutu untuk kalangan semua orang. Berbagi. Saya ingin menjadi bagian untuk educate people. Dengan kata lain, bila Anda belum bisa mensedekahkan harta, maka ilmu termasuk ini menjadi sebuah sedekah buat Pak Capi Hakim. Berbagi. Ya, berbagi. Sharing. Oke. Gentlemen of Yemen, sekarang sudah saatnya saya harus menutup acara ini persis sekarang jam 4, waktu istirahat sudah selesai, dan Pak Capi mau main musik lagi. Seperti apa? Mari kita saksikan. Anyway, thanks a lot Pak Capi Hakim. Terima kasih banyak. Sukses Captain selalu. Hanafi. Ya. Sama-sama. Oke, adios amigo.